Jelaskan bagaimana hubungan matematis antara gaya berat W dengan massa M. Jelaskan perbedaan keduanya dengan mengilustrasikan perbedaan berat benda di atas permukaan bumi dan 30 km di atas atmosfer. Namanya nomor 1, massa adalah inersia suatu benda. Makin besar massa yang dimiliki sebuah benda, maka makin sulit menambah keadaan geraknya. Lebih sulit menggerakkannya dan dari keadaan diam atau memberhentikannya pada waktu sedang bergerak. Bahkan saat merubah gerakannya untuk keluar dari lintasannya yang lurus. Sebuah truk misalnya akan memiliki massa yang lebih besar jika dibandingkan dengan sebuah mobil sedan, dan truk itu lebih sulit untuk dipercepat ataupun diperlambat gerakannya dalam satuan SI, satuan massa, jika dibandingkan dengan sebuah mobil sedan, dan truk itu lebih sulit untuk dipercepat ataupun diperlambat gerakannya dalam satuan SI, satuan massa adalah kilogram. Nomor 2, jelaskan bagaimana sistem kerja sonar atau sound navigation training dalam menentukan kedalaman laut. Nomor 2, sonar pasif adalah sistem sonar yang dibuat pertama kali. Sistem sonar pasif lebih sederhana dari sistem sonar aktif karena dia tidak mengirim sinyal atau gelombang suara, jadi cuma bisa mendeteksi gelombang suara yang datang ke arah penerima atau operator kapal, dan hasilnya bisa dilihat di layar monitor. Makanya sonar pasif cenderung tidak bisa mengukur jarak objek dan terkadang dipakai untuk mendeteksi suara hewan laut paus. Contohnya Adi awalnya kapal mengirim pemancar atau transmitter gelombang suara ke dalam air pakai alat bernama transducer sonar. Transducer itu alat yang mengubah sinyal listrik jadi gelombang suara di dalam laut. Setelah itu gelombang suara melambat dan nanti akan mengenai objek sasaran seperti misalnya hewan, benda yang ada di dalam laut dan dasar lautan. Nah, saat kena objek sasaran, pantulan suara itu akan menghasilkan efek gema atau eko sinyal. Pantulan itu langsung ditangkap oleh penerima atau di detektor. Selanjutnya langsung bisa dianalisis, dimonitor untuk keperluan data seperti arah, cepat rambat gelombang, dan waktu. Semua data yang sudah didapat itu bisa dipakai untuk mengukur kedalaman laut. Nomor 3, jelaskan dengan contoh perbedaan rangkaian hambatan seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang sederhana yang tidak memiliki cabang dalam susunannya. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang tersusun bercabang. Rangkaian listrik ini sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik ini lebih rumit dibandingkan dengan rangkaian listrik seri. Perbedaan antara keduanya adalah cara pemasangannya. Untuk rangkaian seri lebih mudah dibandingkan dengan rangkaian paralel. 2, kabel yang disusun untuk rangkaian seri lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian paralel. 3, rangkaian seri memiliki satu jalur untuk dilalui arus listrik, sedangkan rangkaian paralel lebih dari satu, tergantung pembuatannya. 4, hambatan total rangkaian seri lebih besar dari rangkaian paralel. 5, tegangan yang dimiliki setiap komponen rangkaian seri berbeda-beda. Untuk rangkaian paralel sama. 6, rangkaian seri
Rangkaian jari setiap komponen yang terpasang dilalui arus yang sama. Rangkaian paralel berbeda. 7. Rangkaian jari mudah perawatannya dibandingkan dengan rangkaian paralel. 8. Rangkaian jari membutuhkan biaya murah dibandingkan rangkaian paralel. Contoh gambarnya seperti ini. Rangkaian jari jadi memiliki hanya satu jalur untuk arus listriknya. Sedangkan rangkaian paralel memiliki beberapa jalur seperti 1, 2, 3. Nomor 4, jelaskan bagaimana penerapan induksi elektromagnetik pada transformator dan generator. Nomor 4, induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator ada dua jenis, yaitu generator arus searah atau DC atau dinamo dengan generator arus bolak-balik atau AC. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah atau memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Jelaskan perbedaan energi potensial dan kinetik beserta contohnya. Nomor 5, energi kinetik adalah energi yang berdasarkan dan dari gerakan suatu benda. Karena itu rumus EK adalah setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa dan v adalah kecepatan sebuah benda. Sedangkan energi potensial adalah energi yang disimpan oleh suatu benda yang dapat dikeluarkan di waktu yang tepat. Dengan rumus sama dengan m kali g kali h. Singkat kata, jika energi kinetik suatu benda semakin besar, maka energi potensial suatu benda semakin kecil. Berlaku sebaliknya, karena itu dibuat rumus energi sama dengan Tp plus EK, di mana energi mekanik konstan. Contoh dari energi kinetik adalah energi gerak. Demikian jawaban UAS mata pelajaran fisika. Terima kasih.